المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, sebagaimana biasa malam hari ini kajian daripada kitab Muqaddimah Hadramiyah dan kitab Aqidatul Awam. Jadi kedepannya kita mulai kitab Muqaddimah Hadramiyah, kemudian baru kitab Aqidatul Awam. Jadi akhirnya kita baca bareng-bareng kitab Aqidatul Awam, kita nazam Aqidatul Awam. Baru ditutup dengan doa. Kitab Muqaddimah Hadramiyah ini karangan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Baqabal Al-Hadrami. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Baqabal Al-Hadrami. Ini kitab yang membahas tentang ilmu fikih ya. Kalau sebelumnya kita belajar Safinatul Najah. Nah, sekarang sama fikih-fikih juga. Kenapa fikih lagi? Nah, karena memang fikih ini menjadi kewajiban karena kita membutuhkan ilmu fikih supaya ibadah kita sehari-hari itu sah. Kalau nggak sah ya berarti nggak ada pahala. Nah, cuma memang Muqaddimah Hadramiyah ini dibandingkan dengan kitab Safinatul Najah itu lebih banyak pembahasannya, atau kitab yang lebih apa ya, mungkin kalau dibilang lebih tinggi ntar wah gua lu ngaji apa Safinatul Najah udah lebih tinggi kitabnya. Artinya pembahasannya lebih luas ya, lebih detail, ada masalah-masalah baru, bahasan baru. Untuk kitab fikih ini macam-macam. Ada yang namanya mukhtasar itu ringkasan. Ada mutawassit, ini kitab sedang. Ada mutawalat ini kitab yang gede-gede, 10 jilid, 20 jilid, 30 jilid, 40 jilid. Harganya aja mahal. Nah, apalagi bacanya lama dah. Yang segini aja lama banget namanya. Yang berjilid-jilid 40 jilid, selemari nggak muat. Kapan kita sempat bacanya? Apalagi itu yang ngarang, kapan dia ngarangnya? Bacanya aja lama, apalagi ngarangnya. Nah, yang mukhtasar ini ya yang hampir semua orang Islam itu butuhkan. Semua orang Islam membutuhkan, perlu dengan kitab fikih yang mukhtasar. Kenapa? Karena pembahasannya itu ibadah yang kita lakukan setiap hari. Jadi hukumnya itu wajib bagi kita untuk belajar ilmu fikih dari kitab-kitab mukhtasar. Sekarang kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina ta'alluma syara'il Islam wa ma'rifati sahihil muamalati wa fasidiha. Ini muqaddimah, kita artikan, kita terjemahkan. Nanti kalau udah masuk pembahasan tentang ilmu fikihnya baru kita bahas, baru kita jabarkan ya.
Ini kalau kita jabarkan apa? Alhamdulillahilladzi farada alaina ta'alluma syara'il Islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kita sekalian sebagai umat Islam untuk mempelajari syariat-syariat Islam. Di antara syariat Islam itu ilmu fikih. Di antara syariat Islam tauhid. Jadi enggak terbatas di ilmu. Di antara yang harus kita pelajari ilmu. Siapa yang mewajibkan? Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifati shahihil muamalati wa fasidiha. Di antara pembahasan ilmu fikih itu pembahasan tentang muamalah, transaksi-transaksi yang biasa kita lakukan, jual beli, sewa menyewa. Itu dibahas juga di ilmu fikih. Bagaimana cara supaya jual beli kita sah, bagaimana jual beli yang tidak sah, bagaimana cara nyewa menyewa. Di antaranya pekerjaan itu berkaitan dengan sewa menyewa dan lain sebagainya. Jadi syariat Islam bukan cuma ngatur tentang puasa, sholat, haji dan semacamnya, tapi kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan orang lain, jual beli kita, kemudian cara bersosial kita dengan orang lain itu juga diatur di dalam syariat Islam. Nah, itu Allah wajibkan kita semua untuk mempelajari bagaimana cara bertransaksi dengan sesama kita. Nah, itu dibahas gimana di ilmu. Nah, cuman memang di kitab Muqaddimah Hadramiyah ini itu nggak ada pembahasan istilahnya itu namanya muamalat, ya. Mana ada bank muamalat, ya. Muamalat ini itu yang membahas tentang jual beli, sewa menyewa, kemudian jaminan, kemudian macam-macam, semuanya dibahas di muamalat, ya. Karena kita fikih ini itu dibagi-bagi pembahasan. Kalau yang urusan ibadah namanya ibadah. Kalau yang urusan jual beli dan semacamnya namanya muamalah. Kalau yang urusan hukum nikah, cerai dan yang berkaitan dengan nikah itu namanya munakahat. Ada lagi yang terakhir dibahas itu tentang al-qadha wa syahadah. Cara menerapkan hukum syariat. Cara menerapkan hukum syariat artinya kalau ada yang namanya manusia itu dalam kehidupannya pasti ada aja yang saling berseteru, ya. Misalkan yang A bilang oh si B punya utang sama saya, B bilang aku nggak punya utang. Nah, ini gimana cara menyelesaikannya? Pasti salah satu ada yang bohong, kan? Pasti salah satu ada yang bohong. Nah, ini diselesaikan itu dengan cara datang ke hakim. Nanti hakim yang menyelesaikan urusan mereka. Ini juga diatur di dalam syariat Islam. Jadi nanti dibahas di ilmu apa? Di ilmu fikih dibahas. Itu pembahasan paling akhir. Nah, kitab yang kita baca sekarang yang akan kita pelajari ini itu hanya membahas masalah ibadah. Mulai dari sholat, sebelum sholat dibahas tentang bersuci, gimana cara wudu, tayamum, menutup aurat, kemudian pembahasan masalah puasa, haji. Sudah sebatas itu aja. Sesuai rukun Islam. Mulai dari sholat, puasa, zakat, kemudian haji. Jadi yang dibahas masalah ibadah. Ta'rifil halali wal haram, sehingga kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram dengan mempelajari ilmu syariat. Wa ja'ala ma'ala man 'alima dzalika wa 'amila bihi al-khuluda fi daris salam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat tinggal orang yang mempelajari ilmu syariat dan mengamalkannya, bukan cuma belajarnya doang, demen ngumpulin tapi nggak diamalin. Allah janji kepada orang yang belajar ilmu syariat dan mengamalkan ilmu syariat, nanti di akhirat tempatnya itu apa? Daris salam, di sorga, kekal di sorganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang belajar dan mengamalkan apa yang dia pelajari. Wa ja'ala masira man khalafahu wa asahu darul intiqam.
dan mengancam bagi orang yang melanggar perintah Allah. Allah perintahkan buat belajar ilmu syariat, Allah perintahkan kita buat ngaji. Nah, orang yang kagak ngaji otomatis ibadahnya nggak sah. Orang yang semacam ini nanti Allah jadikan di akhirat tempatnya itu darul intiqam, itu neraka, tempat disiksanya orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan dan Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki sekutu. Al-Man bin Ni'ami Al-Jisam, zat yang memberikan kita anugerah yang begitu besar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad hambanya dan utusannya. Al-mab'uts rahmatan lil anam, yang diutus oleh Allah sebagai pembawa kasih sayang untuk alam semesta. Kenapa mesti ada syahadat? Ya, karena hal-hal yang baik, diantaranya ini ngarang kitab, itu dianjurkan diawali dengan bismillah. Misalnya bismillah ya. Kemudian selanjutnya alhamdulillah. Kemudian selanjutnya lebih bagus lagi kalau pakai syahadatain. Syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memang ada tambahan-tambahan doang tuh ya. Wahdahu la syarikalah. Al-Man bin Ni'am Al-Jisam. Kemudian sebagai pelengkap atau setelah syahadat, setelah hamdalah, jangan lupa salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan salawat dan salamnya kepada beliau dan kepada keluarganya, begitu juga kepada sahabatnya, mereka orang-orang yang mulia. Wa ba'du, selanjutnya setelah pembukaan ini, hadza mukhtasarun, kata pengarang, ini kitab mukhtasar, kitab yang ringkas. La budda likulli muslimin min ma'rifatihi, yang harus setiap orang Islam mengerti dan mempelajari. Jadi ini kitab wajib dipelajari, wajib dipahami. Aw ma'rifati mithlihi, atau ngerti kitab yang sama seperti kita. Artinya ini kitab cuma sekedar contoh aja. Pokoknya setiap kitab yang membahas ilmu fikih mendasar itu harus kita tahu, harus kita paham supaya ibadah kita itu sah. Wa yata'ayyanu al-ihtimamu bihi wa isya'atuhu, sehingga semestinya kita ini mencurahkan perhatian kita untuk mempelajari kitab semacam ini. Dan selain kita pelajarin, kita juga sebarkan. Artinya apa yang kita tahu, apa yang kita paham, kita kasih tahu orang lain yang belum tahu. Fa as'alullahal karima ayyan fa'abihi. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kata pengarang ini kitab, semoga Allah memberikan manfaat kitab ini untuk orang Islam pada umumnya. Wa yaj'ala jam'ilahu khalisan liwajhil karim, dan menjadikan niatku dalam mengarang ini kitab itu ikhlas semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembukaan kita selesai. Langsung masuk ke bahasan pertama mengenai kitab Taharah. Kitab Taharah membahas tentang taharah, bersuci. Yang pertama dibahas sebenarnya intinya adalah salat. Karena rukun Islam yang pertama syahadah. Syahadah ini dibahas di kitab tauhid yang akan kita pelajari setelah ini. Yang kedua apa rukun Islam? Salat. Yang dibahas salat. Karena salat juga ibadah yang berulang-ulang tiap waktu. Bukan cuma tiap hari, sehari 5 kali. Makanya dibahas pertama kali. Nah, cuma salat ini itu salat. Cuma sholat ini itu butuh syarat ya. Sholat ini ada syarat-syaratnya. Kalau syaratnya nggak ada, sholatnya juga nggak sah. Nah, syarat itu
dikerjakan sebelum pelaksanaan sholat. Jadi juga dibahas sebelum pembahasan sholat. Nggak lucu kalau kita bahas sholat duluan, habis itu baru bahas wudu ya. Kalau kita wudu dulu baru sholat. Yang kita bahas ya wudunya dulu baru bahas sholat. La yasihu raf'ul hadathi wa la izalatun najasi illa bima yusamma ma'an. Pertama yang dibahas di sini, thaharah itu banyak ya. Bersuci itu banyak. Bersuci itu diantaranya wudu. Wudu namanya bersuci. Kemudian apa lagi? Tayamum. Tayamum juga bersuci. Kemudian apa lagi? Mandi wajib bersuci juga. Karena kalau orang punya hadas besar, enggak sah sholatnya kecuali kalau mandi wajib. Kemudian mandi sunnah juga tahar. Menghilangkan najis juga tahar. Karena orang kalau sholat baju atau badannya atau sejadahnya atau karpetnya punya tempat dia sholat ada najisnya, sholatnya enggak sah. Jadi pembahasan tahar ini merangkum apa aja? Bahas masalah wudu. Di pembahasan wudu kita juga membahas hal-hal yang membatalkan wudu. Kemudian kita bahas masalah tayamum, cara-cara tayamum, apa yang membatalkan tayamum. Kita juga bahas nanti bagaimana cara mandi hadas, apa yang menyebabkan orang punya hadas besar. Kemudian bagaimana cara mandi sunnah. Dan terakhir bagaimana cara menghilangkan najis. Setelah sebelumnya kita membahas najis itu apa aja. Karena kita nggak mungkin bisa ngilangin najis kalau kita nggak tahu najisnya. Yang najis itu apaan? Kita harus tahu dulu najis itu apaan. Apa aja hal-hal yang najis, baru kita tahu cara menghilangkan najis. Nah, yang pertama dibahas adalah pembahasan masalah wudu. La yasihhu raf'ul hadath wa la izalatun najas illa bima yusamma ma. Enggak sah mengangkat hadas atau menghilangkan najis kecuali dengan air. Jadi yang namanya bersuci ini perlu media. Bersuci ini perlu media. Kalau istilah fikihnya itu perlu wasilah. Wasilah bukan orang tuanya Pak Kaf ya. Tapi wasilah di sini artinya perantara atau karena bersuci ini perlu media. Sebelum kita bahas bagaimana cara wudu, kita harus tahu medianya dulu. Apa media yang diperbolehkan untuk wudu? Ya. Karena sebelum kita mulai wudu, kita cari dulu medianya mana. Mau wudu nggak ada airnya lucu. Ya. Kita cari tahu dulu media yang diperbolehkan untuk bersuci itu apa. Kita bahas sekarang masalah air. Yang pertama kali dibahas di kitab-kitab fikih itu ya masalah air. Ya. Karena orang ada kalau misalnya memang udah sebagian alasan mereka itu malas ngaji begitu, air lagi ya alasan aja ya. Biasanya mau orang yang ngomong kayak gitu kadang-kadang ya ngaji nggak ngerti juga sebenarnya. Air lagi udah paham dah berkali-kali ngaji air lagi sama juga. Nah jadi sekarang yang kita bahas itu seputar media untuk wudu atau untuk mandi atau untuk menghilangkan najis, yaitu air. Ya. Enggak semua air bisa dijadikan media untuk bersuci. Kalau wudu mesti pakai air. Air apa aja? Ada kriterianya, ada syarat-syaratnya. Air yang boleh kita gunakan buat wudu. Pertama, secara umum air ini terbagi ke beberapa jenis. Ada istilahnya air yang suci dan mensucikan. Suci artinya kalau kita pegang kena baju kita itu nggak najis. Mensucikan artinya dia selain suci dia juga bisa digunakan untuk bersuci. Mensucikan orang yang bersuci. Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi namanya suci tapi tidak mensucikan. Dua ya. Suci tapi tidak mensucikan. Suci ini kalau kita pegang nggak najis,
kena baju nggak najis, bersih lah istilahnya, air bersih. Cuma walaupun dia bersih, dia nggak bisa digunakan untuk bersuci, nggak bisa kita jadikan untuk media pohon. Yang kedua ya. Yang ketiga, ada air yang mutanajis. Air yang mutanajis. Apa air yang mutanajis? Air yang sudah terkontaminasi dengan najis. Nah ini pertama, kalau kena badan atau pakaian, otomatis badan kita, pakaian kita statusnya jadi mutanajis. Apa bedanya antara najis dan mutanajis? Oh najis, oh mutanajis, apa bedanya? Najis itu bendanya, bendanya. Misalkan apaan? Air kencing, atau darah, atau bangkai hewan, atau semacamnya. Itu namanya najis. Ya. Kalau mutanajis, sesuatu yang suci, tapi dia telah terkontaminasi oleh sesuatu yang najis. Air yang kecipratan air kencing namanya air mutanajis. Baju yang kena darah misalkan namanya baju mutanajis. Itu beda antara najis sama mutanajis. Jadi jenis air yang ketiga namanya air yang mutanajis. Nah, di sini dibahas sesuai dengan urutannya tadi ya. Itu pertama air suci dan mensucikan, yang kedua air suci tapi tidak mensucikan, yang ketiga air yang mutanajis. Pertama, apa itu air yang suci dan mensucikan? Atau istilah fikihnya itu tohur. Ya. Tohur. Tohur itu artinya apa? Suci dan mensucikan. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Di Al-Quran kami turunkan dari langit air yang suci dan mensucikan. Jadi air yang tohur itu air yang seperti apa? Gampangnya, air yang belum terkontaminasi dengan sesuatu apa, itu pasti suci dan mensucikan. Bagaimanapun sifat air tersebut. Sifat air ada 3. Warna, aroma, rasa. Itu sifat-sifat air. Jadi air yang belum terkontaminasi dengan apapun, itu suci dan mensucikan bagaimanapun sifatnya. Itu air yang suci dan mensucikan. Air alami. Walaupun ada manis-manisnya, suci dan mensucikan. Kalau memang dari sananya seperti itu. Dari sumbernya seperti itu. Belum terkontaminasi dengan suatu apapun. Ini pasti suci dan mensucikan. Contoh, air apa contoh? Air hujan. Air hujan, walaupun kebanyakan itu tawar, misalkan kalau ketemu hujan susu, hujan susu, karomah bagi seorang wali misalkan, itu susu hujan ya, turun dari langit, bukan ada sapi dari atas diperas. Ini memang Allah turunin, ini hujan susu, boleh nggak dipakai wudhu? Boleh. Kalau memang itu karomah ya, itu boleh dipakai wudhu. Walaupun itu sifatnya nggak seperti sifat kebanyakan air. Warnanya beda, aromanya beda, rasanya beda. Boleh pakai wudhu? Boleh. Alami, nggak terkontaminasi dengan suatu hal yang lain. Boleh dipakai wudhu. Apalagi mata air, air sumur, kemudian air sungai, air laut, sama. Memang sifatnya seperti itu. Memang dari sumbernya seperti itu. Ya. Memang digaremin apa kan? Beda kalau misalkan air kita garemin, walaupun rasanya sama persis kayak seperti air laut, ya nggak sah. Air laut sah dipakai buat wudhu, buat mandi, buat bersuci. Kenapa? Karena memang belum terkontaminasi dengan suatu. Bukan air laut mengandung garam itu kan apa namanya, cuman penyebabnya saja. Cuman bukan disebabkan oleh manusia, memang seperti itu. Kalau ada air laut tawar misalkan, ya sah juga. Kalau ada air sungai misalkan asin, sah juga. Kalau memang dari sananya seperti itu. Jadi setiap air yang masih alami pasti suci dan mensucikan.
Itu kesimpulannya seperti itu ya. Air yang masih alami, belum terkontaminasi dengan suatu apapun, pasti suci dan mensucikan. Yang kedua, masih jenis air yang pertama. Bukan berarti air yang terkontaminasi dengan sesuatu yang lain pasti tidak tahur. Nah, ajak mikir sekali-kali ya. Tidak pasti, ya, tidak berarti air yang sudah terkontaminasi dengan sesuatu yang lain itu tidak tahur. Tadi kan kita bilang pertama ya, setiap air yang masih alami pasti tahur, ya. Tapi tidak setiap air yang terkontaminasi tidak tahur. Nanti mikir sekali-kali gitu ya, jangan gurunya aja yang mikir mulu. Setiap pejabat pasti korupsi, misalkan ya, itu bedanya. Setiap pejabat pasti korupsi. Setiap pejabat pasti korupsi. Sebagian pejabat orang kaya. Sebagian pejabat orang kaya. Mana yang pasti? Setiap pejabat kaya? Apa sebagian setiap pejabat itu kaya? Apa setiap yang kaya itu pejabat? Mana yang pasti? Oh, halah. Setiap pejabat kaya? Halah. Kalau Anda bilang setiap pejabat korupsi, setiap yang korupsi kaya, betul. Anda bilang setiap pejabat korupsi, sebagian pejabat kaya. Mana yang pasti? Setiap pejabat kaya atau setiap yang korupsi itu kaya? Dua-duanya nggak pasti. Dua-duanya nggak pasti. Dua-duanya nggak pasti. Setiap yang korupsi itu pejabat, pasti nggak? Nggak juga. Jadi belum ada yang pasti. Yang pasti itu apa? Sebagian yang korupsi pejabat, itu pasti. Itu pasti ya. Jadi kadang-kadang mikir ya. Jadi ketika kita bilang tadi, setiap air yang tidak terkontaminasi itu suci mensucikan. Bukan berarti setiap air yang terkontaminasi tidak suci mensucikan. Bukan berarti. Jadi ada sebagian air yang terkontaminasi, sudah terkontaminasi, tapi statusnya masih suci dan mensucikan. Ada sebagian air yang sudah terkontaminasi, tapi dia masih suci dan mensucikan. Nanti kita bahas di jenis air yang kedua dan yang ketiga. Karena itu pembahasan berkaitan dengan air yang kena najis, cuma dia masih suci dan mensucikan. Oh, ini kan udah kena najis, terkontaminasi dengan najis. Kok masih boleh dipakai buat wudhu? Nah, karena itu enggak semua air yang sudah terkontaminasi tidak sah untuk bersuci, tidak suci dan mensucikan. Yang pasti itu kalau belum terkontaminasi pasti suci dan mensucikan, itu pasti. Yang pertama. Ya, jadi selama kita nemu air, ini airnya masih alami, nggak kena apa-apaan, boleh pakai wudhu, boleh pakai mandi. Cuman memang nanti tata caranya itu beda-beda. Antara kita menggunakan air yang sedikit dengan air yang banyak, beda pembahasan lagi. Oh, intinya pada dasarnya ini air boleh kita pakai bersuci itu aja. Oh, kalau airnya dikit kita mesti pakai gayung, dan itu nanti pembahasan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, air yang suci tapi tidak mensucikan, ya, jelas ya. Air yang suci tapi tidak mensucikan. Air yang suci tapi tidak mensucikan itu terbagi dua. Air yang suci tapi tidak mensucikan itu terbagi dua. Yang pertama, air musta'mal. Yang kedua, air yang telah berubah salah satu sifatnya dengan suatu yang suci dan merubah nama air tersebut. Yang pertama air musta'mal, yang kedua gampangnya air yang berubah namanya karena sebab sesuatu yang suci. Jadi yang pertama air musta'mal, yang kedua air yang telah berubah namanya
karena sesuatu yang suci. Dijelaskan satu-satu dulu ya. Air musta'mal ini suci, tidak mensucikan. Dia kalau kena badan, kena pakaian, ya nggak najis pakaian kita. Tapi kalau kita pakai buat wudu, nggak boleh. Buat wudu nggak boleh. Nah ini hukum. Sebelum kita membahas hukumnya, mestinya urutannya itu bahas hakikat, baru bahas hukum. Apa itu air musta'mal? Air musta'mal ini air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas. Air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas. Masuk di sini apa? Air bekas wudu, air bekas mandi hadas besar, mandi wajib. Begitu juga air yang telah digunakan untuk mengangkat najis. Tapi air bekas ngilangin najis kita bahas belakangan. Karena ini ada dua kemungkinan. Bisa di ini suci, bisa di ini mutanajis. Sekarang fokus kita ke air bekas wudu atau bekas mandi. Apakah setiap air yang digunakan wudu atau digunakan mandi wajib itu pasti musta'mal atau tidak? Belum tentu. Karena kita lihat dari definisi air musta'mal tadi. Air musta'mal air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas. Wudu ini mengangkat hadas, benar kan? Tapi tidak semua wudu mengangkat hadas. Bingung nanti ya. Wudu ini kan ada yang wajib, ada yang sunnah, benar nggak? Wudu ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Kita bahas wudu yang wajib ya. Wudu yang wajib itu kan ada sebagian kegiatan ketika wudu itu sunnah. Yang sunnah itu nggak angkat hadas. Yang wajib yang angkat hadas. Kan udah pada apal tuh rukun-rukun wudu. Ya, rukun wudu itu apaan? Basuh wajah, basuh tangan, niat ya pastinya awal niat. Ngusap kepala, kemudian basuh. Itu yang angkat hadas. Ya. Jadi air bekas basuh muka, air bekas basuh tangan, air bekas ngusap rambut kepala atau kepala, air bekas cuci kaki ketika wudu itu musta'mal. Kecuali air bekas basuhan muka cuma basuhan selain yang pertama, itu nggak musta'mal. Kenapa? Karena yang mengangkat hadas itu cuma basuhan pertama, enggak? Kita basuh muka kadang sekali, kadang 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena sunnah. Yang wajib itu yang pertama doang. Itulah yang angkat hadas. Yang kedua sama yang ketiga itu nggak angkat hadas dia. Dia cuma kesunahan aja, anjuran supaya memang diperintahkan sama Nabi. Basuhnya 3 kali. Tapi yang mengangkat hadas itu cuma basuhan yang pertama. Jadi ya, yang musta'mal itu yang basuhan pertama dari anggota yang wajib, itu musta'mal. Itu musta'mal. Adapun anggota sunnah atau anggota wajib tapi basuhan selain yang pertama, itu air bekasnya itu tidak musta'mal. Ya. Yang penting kita tahu dulu ya, itu air musta'mal itu tadi yang digunakan untuk mengangkat hadas. Jadi apa? Yang digunakan untuk membasuh anggota wudu yang wajib yang pertama kali. Karena itulah yang mengangkat hadas. Yang kedua, yang ketiga enggak musta'mal. Anggota yang tidak wajib, misalkan kuping, itu juga tidak musta'mal. Air bekas basuh kuping enggak musta'mal. Jadi apa? Misalkan orang wudu bawahnya ada ember. Orang wudu bawahnya ada ember. Kemudian setelah dia wudu, ya,
air di ember tadi itu suci dia mustamal hukumnya karena bekas digunakan mengangkat hadas. Ini pertama itu air suci, boleh gak diminum misalkan ya, kalau kepepet misalnya minum boleh. Tapi kalau dipakai wudhu lagi misalnya nggak boleh. Pakai wudhu lagi nih nggak boleh. Atau buat cebok nggak boleh, karena cebok ini kan menghilangkan najis. Cebok itu kan menghilangkan najis. Istinja itu kan menghilangkan najis. Istinja nggak boleh pakai air yang mustamal. Jadi misalkan itu masih bersih, itu bekas wudhu. Mungkin orang yang dipakai lagi buat wudhu jarang dah, air bekas wudhu dipakai wudhu lagi jarang. Tapi kadang ada sebagian dipakai buat cebok. Nah itu nggak sah, nggak boleh dipakai buat cebok. Satu ya. Mungkin ada sebagian nanya, kalau misalkan tadi orang wudhu bawahnya ada ember, sebelumnya dibahas yang mustakmal itu air yang bekas ngangkat hadas, basuhan kedua ketiga nggak mustakmal. Nah kalau orang wudhunya itu plus dengan sunnah-sunnahnya ya, dia selain wajah, kuping juga dibasuh. Wajah basuh 3 kali, tangan 3 kali, kumur-kumur, istinsyak. Nah berarti air yang di ember tadi itu kan campur aduk ya. Ada mustamal juga, ada yang enggak mustamal juga. Nah jadi gimana nih, mustamal apa enggak nih? Air mustamal kecampur sama air yang tohur. Karena yang bekas basuhan kedua ketiga itu tohur masih ya, walaupun ada daki-dakinya masih tohur. Oh kalau misalkan wudhunya cuma yang wajib-wajib doang, nah jelas ini mustamal nih ya. Ini air isinya bekas basuhan yang wajib doang, mustamal. Atau misalkan dia sebenarnya belum batal wudhunya, dia cuma tajdidul wudhu ya, memperbaharui wudhu. Kan sunnah tuh, boleh dan sunnah. Ditatakin pakai ember, bekas tajdidul wudhu. Boleh nggak dipakai buat wudhu lagi? Boleh, karena wudhunya dia ini itu wudhu yang sunnah, bukan wudhu ya. Kalau yang pertama nggak boleh pakai wudhu ya. Kalau yang kedua dari itu ya, yang wudhunya itu wudhu sunnah, boleh pakai wudhu. Nah ini gimana kalau campur aduk ya? Wudhunya itu wudhu yang wajib, cuma ketika wudhu yang sunnah juga dikerjain, kan campuran. Nah sekarang pertanyaan, boleh kan? Oh boleh kali, kenapa? Kan itu ada yang suci, mensucikan. Oh nggak boleh kali, itu kan ada yang mustamal. Udah nggak campur aduk. Nah nanti ini kita bahas di jenis air suci tapi tidak mensucikan yang kedua. Yang pertama di pembahasan air mustamal, kita paham dulu apa itu air mustamal. Air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas ya. Itu yang pertama, suci tapi tidak mensucikan. Masalah yang tadi itu ya, yang air suci mensucikan kecampur air mustamal, gimana hukum? Kita bahas yang kedua ini. Ada tuh sering terjadi ya, lagi wudhu nyiprat ke ember, nyiprat ke kolam. Nah, itu gimana, itu masih boleh pakai wudhu apa enggak? Ada yang kelupaan. Air mustamal ini itu bisa menjadi air yang suci dan mensucikan lagi. Ini mustamal nih, bisa jadi suci dan mensucikan lagi, bisa ya. Kalau dikumpulin terus sampai 2 kula. Kalau dikumpulin terus sampai 2 kula, itu jadi suci dan mensucikan ya. Misalkan kompak ya, atau di tempat wudhunya itu bawahnya ada embernya, itu ember penuh masukin kolam, ember penuh masukin kolam, ember penuh masukin, sampai itu 2 kula. 2 kula 216 liter. Atau kalau misalnya diukur pakai wadahnya ya, dirok wanis, lebar, panjang, dalam, dirok wanis ya, 1 dirok setengah, udah pokoknya 60 cm. Pokoknya ya, jadi banyak itu air mustamal.
Kalau air mustakmal sudah 2 kulah atau lebih, dia otomatis jadi suci dan mensucikan lagi. Air mustakmal yang dikumpulin jadi banyak, itu enggak mustakmal lagi. Jadi kalau misalnya dikumpulin sampai jadi banyak 2 kulah atau lebih, itu suci dan mensucikan. Air mustakmal. Nah, kemudian kita lanjut ke yang kedua. Air suci yang tidak mensucikan. Yang kedua, yang pertama mustakmal. Yang kedua, air yang telah berubah namanya karena sebab bercampur dengan sesuatu yang suci. Ini air namanya berubah. Kenapa namanya berubah? Air itu berubah namanya karena dampak atau efek yang disebabkan benda lain itu sudah terlalu banyak. Sudah terlalu banyak. Sehingga itu air jadi berubah nama. Jadi berubah nama. Contoh misalkan ya. Ini air panas, tambah air panas segelas, tambahin kopi 2 sendok, gula 1 sendok makan. Diaduk tuh ya. Ajib gak? Ajib. Itu air yang tadinya air putih, air orang bilang air ya. Jadi sekarang apaan? Kopi. Jadi kopi namanya. Kenapa? Sendoknya kopinya 2 sendok, gulanya nggak pakai gula, kopi pahit namanya. Gitu ya. Pakai susu, kopi susu jadi namanya. Gitu. Dia berubah nama karena imbas yang diberikan, yang disebabkan oleh benda lain itu terlalu banyak. Perubahannya signifikan. Jadi namanya ikut berubah. Coba kalau misalkan sama-sama dicampurin kopi ya. Sama-sama 2 sendok, sama-sama 1 sendok gula, 2 sendok kopi. Yang tadi itu airnya cuma segelas, coba sekarang itu dicampur tadi 2 sendok kopi sama 1 sendok gula itu kita campurin ke ember yang gede. Aduk-aduk dah tuh. Aduk. Sekarang itu namanya berubah kan? Enggak berubah. Karena imbasnya itu enggak terlalu banyak. Efeknya enggak terlalu signifikan. Beda kalau segelas gini nih, ini 3 sendok nih kalau kurang segini nih ya. 3 sendok kopi ya. Gulanya 1,5 sendok. Berubah namanya jadi kopi. Tapi kalau misalkan seember, gulanya sesendok, kopinya 2 sendok, orang nggak bilang, oh, ngopi mana ngopi ember, kayak kan? Kenapa? Karena efeknya nggak signifikan. Kecuali kalau 1 ember kopinya itu 3 bungkus, 4 bungkus ya. Jadi kita lihat berubah nggak namanya. Itu tergantung ke efek yang diberikan. Kalau efek yang diberikan itu banyak, otomatis namanya berubah. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil tadi? Kopi yang di gelas, ya, air yang udah kecampur kopi di gelas tadi itu nggak boleh dipakai wudhu. Tapi air di ember, walaupun udah kecampur kopi sama gula, masih boleh dipakai wudhu. Boleh pakai wudhu. Kenapa? Karena walaupun dia berubah, cuma perubahan itu nggak cukup menjadikan air tersebut tidak mensucikan. Perubahan yang menyebabkan dia berubah namanya. Namanya ikut berubah karena efeknya itu besar. Jadi yang segelas nggak boleh dipakai bersuci, yang 1 ember masih boleh dipakai bersuci. Ya. Nah, contoh-contoh yang lain banyak. Ya. Teh juga sama begitu ya, air teh. Apalagi misalkan kalau air dimasukin garam, dimasukin bawang, masukin kentang, masukin wortel sama daging, jadi apa? Kuah sop ini. Kuah sop. Benda-benda yang tadi disebutkan dicampurkan ke air, cuman airnya lebih banyak, ya sama kayak tadi. Ya. Kalau misalkan garamnya cuma dikit, ini cuma dikit, kentangnya cuma dikit, airnya misalkan segentong, segidir, ya, tapi nggak sampai 2 kulah ya. Nah itu nggak berubah namanya, masih boleh dipakai buat bersuci.
Jadi intinya seperti itu. Dan syaratnya tadi ya, yang menyebabkan perubahan itu benda yang suci. Ya, beda cerita kalau misalnya kecampur sama sesuatu yang najis, itu jenis air yang tidak. Jadi air yang tidak sah digunakan untuk bersuci. Yang kedua, yang pertama mustahil, yang kedua itu air yang telah berubah namanya karena sebab tercampur oleh sesuatu yang itu air suci, tapi nggak boleh digunakan untuk bersuci. Kopi suci, kuah sop suci, tapi nggak boleh dipakai buat wudhu. Mazhab Syafi'i. Ada sebagian mazhab membolehkan air yang semacam ini digunakan untuk bersuci. Mazhab Abu Hanifah. Jadi kalau mazhab Abu Hanifah ya, wudhu pakai Coca-Cola boleh. Pas kumur-kumur nggak keluar lagi. Pas sholat kebutin semut. Mazhab apa? Mazhab kita nggak harus suci dan bersuci. Jadi tinggal kita bandingkan, kita terapkan ke setiap air yang berubah karena sesuatu yang suci. Gampang seperti itu. Perubahannya ini signifikan apa enggak? Sampai merubah nama air atau tidak? Makanya pernah ada pertanyaan, air kolam renang yang kecampur, yang bau kaporit, itu boleh pakai buat wudhu apa enggak? Ya, kalau orang mandi junub di situ boleh apa enggak? Itu sama jawabannya sama, gampangnya seperti itu. Kalau misalkan itu kaporitnya sangat banyak sampai orang nyebut ini air kaporit nih, kenapa? Karena memang kaporitnya itu banyak banget, nggak boleh pakai buat wudhu. Tapi kalau misalkan orang bilang ini ya air, cuman memang ada kaporitnya ada, cuma orang masih bilang air nih, boleh pakai buat wudhu, boleh pakai buat mandi. Dan jenis air yang ini itu nggak ada bedanya antara air yang sedikit dengan air yang banyak. Jadi sama aja, segelas kopi sama sekontainer kopi sama-sama nggak boleh dipakai buat wudhu. Ya. Mau itu airnya dikit, mau airnya banyak. Kalau misalkan ada gidir yang gede atau tempat yang gede isinya sirup semua, nggak boleh juga dipakai buat wudhu. Sama seperti segelas sirup nggak boleh dipakai buat wudhu. Jadi ini hukumnya berlaku untuk air yang dikit dan untuk air yang banyak. Selama dia berubah namanya karena sesuatu yang suci tadi, maka dia nggak boleh dipakai buat wudhu. Nah, gampang ya. Jadi itu jenis air yang kedua dari air yang suci dan tidak mensucikan. 2 dari 2. Terakhir sebelum kita ganti kitab. Tadi kita janji mau bahas air mustamal yang kecampur sama air yang tohur. Itu hukumnya apa? Ini hukumnya berkaitan dengan jenis air yang ini. Perubahan tadi ya, perubahan yang disebabkan oleh sesuatu yang suci itu ada 2 jenis. Pertama, perubahan yang kasat mata, yang dirasakan. Kasat mata atau dirasakan. Kasat mata kalau berkaitan dengan warna air. Ya. Kopi itu dari kasat mata udah kelihatan karena warnanya berubah. Atau bisa dirasakan, misalkan dari aromanya atau dari rasanya. Pokoknya perubahan yang bisa dirasakan, terlihat, tercium atau bisa ketahuan dari rasa. Kadang perubahan itu tetap berpengaruh walaupun enggak terasa, atau dalam istilah begini itu perubahan takdir itu yang ditakdirkan, yang dikira-kira. Contohnya apa? Contohnya air segelas ini. Misalkan airnya tadinya setengah, air tohur, kemudian kita campur sama air mawar ya, air mawar. Tapi saking lamanya air mawar tadi, air mawar tuh air yang diperes dari mawar ya. Saking lamanya ya,
itu sampai wangi mawarnya nggak ada, baunya nggak ada, udah lama banget ini, aromanya habis sudah, aromanya habis. Kemudian kita campurin air mawar tadi, setengah air putih, setengah air tahur setengah. Secara kasat mata perubahan nggak kelihatan dan tidak terasa. Dari kasat mata nggak kelihatan, karena memang itu air mawar dari warna sama. Yang berbeda aromanya, cuman aromanya udah nggak ada sekarang. Jadi nggak ada perubahan sama sekali, Beda cerita kalau air mawarnya baru kita campur, orang bilang apa? Ini setengah-setengah ya, setengah air mawar, setengah air putih biasa. Orang bilang apa? Air mawar ini. Nah, gimana kalau misalnya tuh wanginya udah nggak ada, aromanya udah nggak ada? Sekarang pertanyaannya, ini masih tohur apa hanya tohir? Tohur artinya mensucikan, tohir tuh hanya suci tapi nggak mensucikan. Gimana status yang ada, status air yang ada di gelas ini setelah kita campurkan air mawar yang sudah tidak ada aroma? Boleh nggak dipakai? Ini dibilang berubah? Enggak. Warnanya sama, dicium baunya sama. Nggak dibilang nggak berubah, tapi dia udah kecampur sama air mawar. Nah, ini fuqaha menamakan dengan at-taghayyur at-taqdir, perubahan yang dikira-kirakan. Terus hukumnya apa? Hukumnya itu ya, hukumnya kita mengkira-kirakan aroma tadi masih ada. Kalau aromanya masih ada, dia berubah apa enggak? Kalau aromanya masih ada, dia berubah apa enggak? Orang namanya air mawar apa air biasa? Oh, orang menamakannya air mawar. Kenapa? Setengah-setengah. Setengah air tohur, setengah air mawar. Beda cerita kalau misalkan air 1 ember, air mawarnya yang udah nggak ada aromanya cuma 2 tetes. Nah, nggak ngaruh. Tidak ngaruh. Jadi kita mengkira-kirakan sifat asli benda tadi masih ada. Karena sifat yang berbeda dengan sifat alami air itu kadang-kadang dari aroma, kadang-kadang dari rasa, kadang-kadang dari warna. Ini air mawar ini dari warna sifatnya sama. Yang membedakan tuh lebih di aromanya. Mungkin rasanya juga beda ya. Air mawar yang diminum nggak mungkin sama kayak air putih kan gitu. Tapi sekarang udah mirip semuanya. Nah, jadi bagaimana hukumnya ini? Kita kira-kirakan sifat aslinya masih ada. Itu orang merubah nama airnya atau enggak? Nama airnya berubah atau enggak? Kalau berubah ya, kalau misalnya air mawarnya baru ini, nah orang bilang air mawar. Oh, berarti nggak boleh pakai buat bahar. Walaupun secara kasat mata perubahan nggak bisa dirasakan. Ya. Oh, terus kaitan dengan air mustakmal itu apa? Air mustakmal, ada air di ember, itu wudhu di sampingnya. Itu cipratan air bekas wudhu, bekas basuhan wajib kita, bekas basuhan yang mengangkat hadas, itu nyiprat masuk ke dalam. Nah, gimana sekarang air yang di ember atau air di kolam, cuma kebetulan airnya lagi dikit, yang kita yakin oh ini kurang dari 20 lah, itu masih boleh nggak dipakai buat wudhu itu? Boleh nggak dipakai buat mandi hadas? Apa hubungan dengan air mawar ini? Kenapa? Karena air mustakmal ini walaupun semua sifatnya sama, ya, mustakmal dengan yang non mustakmal, ya, mustakmal dengan tohur itu sama semua sifatnya. Dari rasanya sama, aromanya sama, warnanya sama. Ya. Cuma karena dia secara hukum sudah berbeda. Kenapa? Karena dia ini tidak mensucikan. Ya. Dia sudah digunakan untuk mengangkat hadas. Jadi seakan-akan air mustakmal ini air yang sudah terkontaminasi dengan hadas. Ya. Ini yang murni mustakmal ya, udah terkontaminasi dengan hadas. Anggap aja itu air yang udah kecampur sama mawar tadi. Jadi air mustakmal ini udah air hadas lah namanya, air hadas. Hadas ini nggak bisa dilihat, cuma memang ada. Hilang dengan bersuci. Nah, air yang dipakai bersuci itu air ada hadas. Sifat yang membedakan antara mustakmal dengan air tohur itu karena ada hadasnya. Cuma kan hadas ini kan nggak ada sifat yang bisa membedakan dia dengan air yang tohur. Nah, di sini ulama mengatakan sekarang kita kira-kirakan air mustakmal ini
memiliki sifat yang berbeda dengan sifat air yang tahur dari aroma, rasa, dan warna. Dan kita ambil sifat yang menengah. Sifat yang menengah. Misal kita anggap air mustakmal ini warnanya beda dengan air tahur, air yang alami ya. Walaupun secara kasat mata sama. Sekarang apa warna yang istilahnya bukan warna apa ya, tapi kalau kita ngelihat ke cairan yang warnanya itu beda dengan air, cuma warnanya itu nggak terlalu pekat, sedang-sedang aja, sedang-sedang. Misalkan, tinta, tidak terlalu pekat. Kan kita ambil yang tengah-tengah nih, ambil yang tengah. Taruhlah misalkan air orson dah ya, kan gampang ya. Dari rasa am warna ketemu deh. Warnanya beda ya. Kalau ABC yang oranye diwarnai oranye gitu kan. Kalau marjan yang pandan diwarnai hijau tuh merah kan gitu ya. Marjan dah, gampang marjan dah ya. Karena marjan kan ada wangi gitu ya. Kalau ABC kan nggak ada wangi. Marjan ini pas nih ada wangi. Warnanya beda. Sedang dah diwarnai sedang ya. Nggak terlalu pekat, nggak terlalu pudar. Dari rasanya beda. Misalkan sirup jangan kebanyakan gitu ya. Yang sedang-sedang aja ya. Dari aroma pun ada aroma yang beda dengan air biasa. Jadi kita anggap air mustakmal tadi itu air sirup marjan. Bukan sirup marjan ya, air sirup marjan. Kira-kira kalau itu air mustakmal, air sirup marjan kemudian tercampur dengan air yang tahur ya, apakah orang kemudian menamakan air tadi itu dengan nama yang lain atau enggak? Nama airnya berubah atau enggak? Itu pertanyaannya ya. Intinya apa? Bisa kita simpulkan dari sini, kalau air mustakmalnya dikit, cuman 1 ciprat 2 ciprat, itu airnya masih boleh dipakai wudu. Ember di samping itu wudu, rada jauhan dikit ya. Memang kita yakin ada yang nyiprat ke situ. Cuma kalau misalkan kita kira-kira karena nyiprat itu air sirup marjan, apakah air yang di ember tadi langsung orang bilang oh ini air sirup marjan nih? Enggak. Kenapa? Karena perubahannya pasti sangat sedikit. Beda cerita ya. Kalau di kolam, kemudian ente diri di atas kolam, ente mandi jebar-jebur gitu, mandi wajib. Nah itu pasti. Kenapa? Karena semua air ke situ, semua air kan ke situ. Jadi seperti itu ya. Jadi kita kira-kirakan kalau ini air mustakmal itu sifatnya berbeda dengan air tahur dari aroma, warna serta rasa. Itu ngerubah nama air tahur tadi atau enggak? Ngerubah aja nggak cukup, ngerubah namanya juga. Sama seperti kopi tadi. Ngebutekin doang nggak cukup. Membuat air itu butek karena kopi nggak cukup. Maksudnya selama dia nggak merubah nama air itu, orang nggak bilang itu kopi, itu air masih sah digunakan untuk bersuci. Sah untuk bersuci. Jadi seperti itu. Nah ini kalau orang bersucinya itu nggak langsung dari sumber air atau wadah air, nggak langsung dari wadah air. Jadi dia wudu, dia mandi di tempat, sedangkan wadah airnya di sebelahnya. Bekas daripada mandi atau wudu diperat masuk ke dalam. Hukumnya seperti itu. Beda cerita kalau misalkan air sedikit, kemudian dia wudu di atas air itu. Atau kolam atau ember misalkan ya, ember airnya dikit, nggak 2 kula. Dia wudu di situ. Tangan masuk begitu, kaki masuk begitu. Nah ini hukumnya gimana? Pasti mustakmal. Hukumnya pasti mustakmal. Karena kalau misalkan orang wudu di dalam wadah yang berisi air yang sedikit, itu seakan-akan ya itu air yang ada dalam wadahnya itu diguyurin ke muka dia, ke tangan dia, sama aja. Kalau kurang jelas ya. Orang lagi basuh tangan pas lagi wudu, cuman caranya itu dimasukin. Kalau kolamnya itu airnya lagi banyak apa-apa, ini dimasukin tangan. Nah itu nggak bedanya itu air yang di kolam itu tumpahin ke tangan.
kalau itu masukin tuh. Nggak, bedanya itu air yang di kolam kita tumpahin ke tangan. Kalau basuh muka mungkin ya yang itu air jatuh dari mukanya. Tapi kalau misalnya pas tangan, wudhunya itu begini, masukin airnya, masukin di dalam air, di dalam air. Nah, itu sama aja tuh air yang di dalam itu yang ditumbahin ke tangan. Mustamal semua. Jadi hadasnya itu masuk ke situ semua. Itu hadas masuk ke kecampur ke air itu tadi. Nah, solusinya gimana? Kalau misalkan di rumah airnya cuma dikit, nggak ada keran. Kalau ada keran, gampang pakai keran. Atau kalau misalkan mau ngakalin ember bekas cat yang kecil, nanti lubangin tuh. Nah, ya. Serok, masukin air ke situ ya. Terus ente wudhu dah tuh. Nah, itu pertama menghindari mustamal, kedua irit. Asal lubangnya kecil aja ya. Lubangnya kecil. Irit itu ya. Kan ketika wudhu, ketika bersuci itu makruh hukumnya buang-buang air. Kalau keran kan ya, pasti banyak yang kebuang ya. Jadi seperti itu. Terus solusinya gimana? Kalau kita air cuma dikit, kemudian kita mau bersuci, mau mandi atau mau caranya gimana? Caranya itu wudunya atau mandinya jangan di atas wadah, jangan ada ember kecil, ember taruh samping kita. Kalau ada gayung, usahakan pakai gayung, supaya apa? Supaya nggak ada bekas wudhu kita yang masuk kan. Kalau nggak ada gayung gimana? Pakai tangan nggak apa-apa. Pakai tangan nggak apa-apa. Ambil air, kemudian kumur. Kemudian kalau mau mengamalkan sunnahnya, ambil sunnah. Nah, ketika basuh wajah, ambil air, nggak masalah. Ketika kita ngambil air masih suci dan kemudian basuh. Bukan air mustamal turun ke bawah, nggak masuk ke situ. Nah terus, ini gimana nih, kan di tangan basah nih gara-gara basuh aja. Itu kan dikit banget gitu ya. Nggak ada, maksudnya sangat sedikit. Kalau ente masukin juga nggak jadi mustamal, ya. Nggak jadi mustamal. Nah permasalahannya, ketika dia mau basuh tangan itu bagaimana? Sedangkan setelah basuh wajah itu, ya, sekarang waktunya basuh tangan. Hadas itu terangkat ketika waktu mengangkat hadas di anggota wudhu tadi itu sudah masuk, baru hadas bisa terangkat. Begini maksudnya ya. Itu wudhu, udah basuh muka, kemudian belum basuh tangan, jadi ada air di ember bersih, kaki kita masukin, mustamal apa enggak? Enggak mustamal. Kenapa? Karena hadas di kaki belum keangkat. Kok belum keangkat? Kalau misalnya habis itu ente sholat kagak sah. Jangan kan habis itu, kalau misalnya habis basuh kaki, kemudian basuh tangan, usap kepala, nggak diulang lagi kakinya, membayang, sah apa enggak? Kagak sah. Kenapa? Karena hadas yang di kaki nggak keangkat. Kenapa nggak keangkat? Karena belum masuk waktunya. Kenapa belum masuk waktunya? Karena disyaratkan ketika wudhu harus tertib berurutan, ya, harus berurutan. Jadi kalau kita belum basuh tangan, usap kepala, kaki kita masukin ke ember yang airnya dikit, itu air nggak jadi mustamal. Kenapa? Karena nggak ada hadasnya, belum ada hadasnya, ya. Kenapa ya? Karena ya kakinya itu memang belum waktunya buat diangkat hadasnya, belum tangan, belum kepala. Nah sekarang kembali ke masalah tangan. Pas kita mau wudhu dari air yang sedikit, ambil. Pas mau basuh tangan gimana? Nggak ada gayung. Kalau kita ambil, mustamal lah semuanya. Karena sekarang udah giliran mengangkat hadas tangan. Gimana ngambilnya? Kalau kita mau ambil otomatis hadas langsung masuk ke situ semuanya. Karena udah masuk waktunya membasuh tangan. Solusinya itu ada namanya niyatul ightiraf. Apa niyatul ightiraf? Niyatul ightiraf ini kita menjadikan tangan kita ini bukan merubah ya, maksudnya niatin tangan kita ini ketika kita mau ngambil air, tangan ini itu alat untuk ngambil air.
Kita niatin tangan kita alat buat ngambil air. Kemudian kita basuh di luar atas wadah. Itu namanya niat ikhtiram. Jadi ketika kita ngambil air, ngapain ente masukin tangan ente ke dalam air yang dikit? Padahal sekarang udah waktunya mengangkat hadas tangan. Saya masukin tangan saya mau ngambil air, kemudian mau basuh tangan di luar wadah tadi. Nah itu namanya niatul ikhtiram. Itu namanya niatul ikhtiram. Beda cerita. Habis basuh wajah, misalkan di dalam ember ada 1000-an koin, diambil sama dia, mustamal. Kenapa? Karena ketika dia ngambil, walaupun dia nggak niat mau wudu, karena udah masuk waktunya, ya, itu hadas pindah ke situ, dan otomatis tangan dia ini ada sebagian sudah keangkat hadasnya. Kalau dia ngambil koin tuh, ngambil 1000-an, itu mustamal. Tapi kalau misalkan dia ngambil air buat dibasuh di luar, itu air nggak jadi mustamal. Kenapa? Dengan niat itu tangan jadi istilahnya kebal lah, ya. Jadi hadasnya nggak keangkat, seperti itu, ya. Jadi itu solusi caranya. Jelas ya, jadi ya, kalau misalkan kita lagi wudu, lagi mandi, kemudian ada air yang nyiprat ke kolam atau ember yang isinya air yang sedikit, atau bagaimana tata cara kita wudu atau mandi hadas dari air yang sedikit. Paham caranya? Nah, jenis air yang ketiga itu jenis air yang mutanajis. Jadi kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Dan ternyata sudah 1 jam, ya. Jadi malam hari ini 1 kitab ya. Minggu depan atau ahad depan baru kitabnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil rahmatillah adada rahmatillah salatan wa salaman da'imin dawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahim wa sururi bi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bi halati muqala ala sarahi wa niyati ibri jami'a hajati wa ghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa dalla wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma yati waktub li fi diwan sadati wa sufi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni wa